Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tafaduna Nafsa Deinarfi, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Peserta mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif tahun 2023. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotika. Mulai dari konsep dasarnya, manfaat-manfaatnya, maupun model-model penelitiannya. Berikut adalah penjelasannya. Langsung saja kita mulai dari analisis yang pertama, yaitu analisis framing. Kita akan mulai membahas dari konsep dasarnya. Metode framing termasuk dalam paradigma interpretif atau konstruktivistik dengan data utama berupa teks. Analisis framing adalah analisis yang memusatkan perhatian kepada bagaimana media mengemas dan membingkai berita dengan sebuah peristiwa yang sama, namun dikemas secara berbeda oleh media tersebut. Biasanya, analisis ini digunakan untuk membahas sebuah berita-berita yang bersifat sosial politik. Prosesnya yaitu memilih peristiwa untuk diberitakan dan menekankan pada aspek tertentu dari aspek tersebut melalui kata-kata, gambar, kalimat, dan kerangka-kerangka tertentu yang digunakan oleh masing-masing media. Media melakukan proses konstruksi dibangun dengan menyeleksi hal yang sesuai dengan kepentingannya. Jadi, dari sebuah realitas yang sama bisa dipahami atau dikonstruksi secara berbeda oleh media sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Ada alasan lainnya nih dari menggunakan paradigma interpretif, karena secara subjektif, peneliti memaknai bahwa sebuah berita tentu akan berbeda pengemasannya antara satu orang dengan orang yang lainnya. Metode framing melihat komunikasi sebagai produksi makna. Dalam hal ini memiliki keyakinan bahwa produksi realitas sosial dan media didasarkan pada budaya serta kepentingan-kepentingan tertentu. Dalam paradigma interpretif sendiri, kita melihat media contohnya seperti berita-berita di televisi, majalah, surat kabar maupun di media online memahami realitas sosial dengan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada faktor ideologi akan mempengaruhi bagaimana media membingkai sebuah peristiwa yang digunakan. Yang kedua, faktor kepemilikan media, bagaimana media membingkai sebuah realitas sosial menjadi realitas media melalui siapa orang yang memiliki media tersebut. Yang ketiga, faktor ekonomi, termasuk iklan maupun kegiatan CSR dan lain-lain. Nah, dengan hal ini dapat diyakini bahwa berita tidak bisa menggunakan ukuran-ukuran objektif. Untuk selanjutnya, kita akan bahas 3 model dalam analisis framing. Model yang pertama dari Zongdang Pankowski, yang kedua adalah model Robert Edmond, dan yang ketiga adalah model dari Jameson dan Modigliani. Kalau gitu, langsung saja kita bahas satu-satu yuk. Model yang pertama adalah model dari Zongdang Pankowski. Untuk melihat bagaimana media itu membingkai dengan menggunakan model Zongdang Pankowski, atau bisa juga dengan melihat dari sintasisnya, skrip, tematik, dan retoris. Beralih ke model yang kedua adalah model dari Robert Edmond. Di model ini, beliau memaparkan ada 4 perangkat yang digunakan untuk membedah berita sebagai berikut. Maksudnya adalah bagaimana media tersebut mendefinisikan masalah pada berita tersebut. Yang kedua, memperkirakan masalah atau sumber masalah. Perangkat yang keempat adalah make moral judgment. Maksudnya adalah bagaimana media tersebut membuat keputusan moral yang sudah dibingkai. Dan perangkat terakhir yang dipaparkan oleh Robert Edmond adalah treatment recommendation. Maksudnya adalah bagaimana media memberitakan dan penyelesaian apa yang ditawarkan media untuk mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya adalah model terakhir dari metode framing. Model tersebut milik Jameson dan Modigliani. Jameson dan Modigliani memaparkan ada 2 perangkat besar nih. Yang pertama adalah framing device. Framing device atau bahasa Indonesianya adalah perangkat framing terbagi dalam beberapa perangkat, yaitu metafor, frasa, eksemplar, dan defection. Perangkat besar yang kedua adalah reasoning device.
Reasoning device atau bahasa Indonesianya adalah perangkat penalaran, terbagi dalam beberapa perangkat dari metafor yang digunakan, yaitu frasa, eksemplar, defection, dan visual image. Nah, itu dia penjelasan mengenai konsep dasar, manfaat, dan model-model dalam metode analisis framing. Langsung saja kita beralih ke metode yang kedua, yaitu naratif. Analisis naratif ini juga termasuk ke dalam paradigma interpretif ya. Langsung kita bahas satu persatu yuk. Kita mulai dari konsep dasarnya dulu ya. Jadi, analisis naratif itu diambil dari bahasa Latin yaitu nare yang artinya membuat tahu. Sebuah teks dapat dikatakan narasi jika terdapat rangkaian peristiwa-peristiwa dengan paradigma interpretif karena ada proses representasinya. Kata naratif sendiri artinya sebuah representasi dari sebuah peristiwa bisa secara nyata maupun secara fiktif. Nah, jadi analisis naratif adalah analisis mengenai naratif bisa secara fiksi, contohnya novel atau film, atau bisa juga secara non-fiksi, contohnya berita. Dalam metode analisis naratif ini, kita menempatkan teks sebagai cerita, logika, dan urutan peristiwa. Untuk mengetahui bagaimana jalinan antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain disusun. Nah, konsep dasar sudah, langsung saja kita beralih ke manfaat analisis naratif. Manfaat dari analisis naratif ada 4 loh. Yang pertama, membantu memahami bagaimana pengetahuan, makna, dan nilai diproduksi dan disebarkan kepada masyarakat. Manfaat yang kedua yaitu memungkinkan peneliti untuk menyelidiki hal-hal yang tersembunyi dari suatu teks media. Selanjutnya, manfaat yang ketiga yaitu memahami bagaimana dunia sosial dan politik diceritakan dalam pandangan tertentu untuk mengetahui bagaimana kekuatan-kekuatan sosial politik di masyarakat. Dan manfaat yang terakhir dari analisis naratif yaitu untuk menganalisis film atau novel tentang bagaimana alur cerita, story, dan plot. Nah, pemaparan selanjutnya adalah mengenai model metode dari analisis naratif. Yang pertama ada model struktur naratif dari Sisan Todorov, yang kedua adalah model struktur narasi dari Vladimir Propp, yang ketiga adalah model naratif abstrak, yang keempat adalah model naratif semiotik Levi-Strauss, dan yang kelima model naratif segi empat semiotik. Kita bahas satu persatu yuk, mulai dari model struktur naratif dari Sitan Todorov. Sitan Todorov memaparkan bahwa naratif terdiri dari story dan plot yang saling mendukung. Struktur naratif yang pertama adalah awal, lalu tengah, lalu akhir. Yang kedua adalah tesis, lalu antitesis, dan sintetis. Dan struktur yang ketiga adalah situasi, lalu masalah, lalu resolution atau penyelesaian. Menurut Sitan Todorov, jika ada equilibrium, maka akan muncul gangguan equilibrium. Maksudnya adalah jika ada keseimbangan, maka akan muncul kekacauan. Itu adalah model struktur naratif dari Sitan Todorov. Kita lanjut ke model struktur yang kedua, yaitu model struktur narasi dari Vladimir Propp. Vladimir Propp melihat unsur naratif film ada dua nih. Yang pertama adalah function, yaitu fungsi kejadian yang dipertunjukkan pada film, dan yang kedua adalah consequence, atau akibat dari kejadian tersebut. Beliau juga menjelaskan bahwa ada 7 aspek naratif. Yang pertama adalah the villain atau musuh, yang kedua adalah the donor atau memberi pahlawan objek seperti info, nasihat, dan senjata. Yang ketiga adalah the helper, yang artinya pertolongan untuk pahlawan. Yang keempat adalah the princess atau perempuan sebagai teman pahlawan. Dan yang kelima adalah the dispatcher, yang itu penyelamat. Dan yang terakhir adalah the false hero atau tampak seperti pahlawan tapi sebenarnya bukan. Itu dia model struktur naratif dari Vladimir Propp. Selanjutnya kita akan bahas model metode yang ketiga, yaitu model naratif abstrak. Nah, model yang ketiga adalah model naratif abstrak. Ini biasanya digunakan untuk menganalisis story dan plot film dengan genre horor.
Contoh yang pertama adalah The Quest, yaitu tentang misi, pencarian, maupun pengejaran. Yang ketiga adalah Journey to Another World, yaitu tentang kematian maupun tentang reinkarnasi. Yang keempat adalah The Beast Transformed by Love, contohnya si cantik dan si buruk rupa. Selanjutnya yaitu The Solving of Riddles, yaitu tentang misteri. Selanjutnya adalah The Bitter Beat, yaitu tentang kebangkitan yang lemah. Selanjutnya ada The Stranger Savior, yaitu tentang penolong. Dan yang terakhir ada The Rise and Fall, yaitu tentang balas dendam. Lanjut lagi ke model metode yang berikutnya, yaitu model naratif semiotik dari Levi-Strauss. Model naratif semiotik dari Levi-Strauss ini juga dikenal dengan model struktural. Levi-Strauss menjelaskan tentang bagaimana struktur bahasa dibentuk karena unsur sosial, unsur ekonomi, unsur politik, dan unsur budaya. Model Levi-Strauss ini terkenal dengan oposisi biner, yaitu bagian yang tidak terpisahkan dari setiap narasi karena lebih mudah untuk memahami cerita. Nah, itu dia penjelasan mengenai model naratif semiotik dari Levi-Strauss. Selanjutnya, kita akan beralih ke model metode yang terakhir, yaitu segi empat semiotik. Model metode segi empat semiotik ini dikembangkan Algirdas Greimas. Tujuannya untuk melengkapi oposisi biner dari Levi-Strauss. Model relasi yang dikembangkan oleh Algirdas Greimas yaitu yang pertama relasi oposisi, yang kedua relasi kontradiksi, dan yang ketiga relasi implikasi. Algirdas Greimas juga mengatakan bahwa sebuah narasi dikarakterisasi oleh 6 peran atau aktan, di mana aktan berfungsi sebagai mengarahkan jalannya cerita. Nah, itu dia penjelasan mengenai analisis naratif, mulai dari konsep dasar, lalu ada manfaat, dan yang ketiga adalah model metode. Langsung saja kita beralih ke analisis yang ketiga atau yang terakhir, yaitu analisis semiotika. Pada analisis semiotika ini juga akan dijelaskan mengenai konsep dasar, lalu ada manfaat, dan yang ketiga adalah konsep-konsep dalam analisis semiotika. Langsung saja kita bahas satu persatu yuk. Yang pertama kita akan bahas mengenai pengertian dari analisis semiotika. Arti dari analisis semiotika yaitu menganalisis tanda-tanda untuk memahami tanda itu sendiri, yaitu sesuatu yang telah disepakati untuk menjelaskan objek-objek. Yang kedua, untuk memahami kode, yaitu sistem di mana tanda-tanda itu berfungsi. Dan yang ketiga, untuk memahami budaya, yaitu latar belakang yang menyepakati tanda-tanda tertentu. Budiman juga mengatakan bahwa semiotika merupakan sistem yang memandang entitas-entitas tertentu sebagai tanda-tanda atau sebagai sesuatu yang bermakna. Ferdinand de Saussure membagi konsep semiotik menjadi 3 konsep nih. Yang pertama adalah signifikan, yaitu petanda, dan signify, yaitu makna yang dipikirkan setelah menerima sebuah tanda. Maksudnya adalah makna yang muncul ketika ada hubungan yang bersifat asosiatif antara signified sebagai yang ditandai dan signifier sebagai penanda. Konsep semiotik yang kedua adalah parol dan long. Long sendiri adalah sistem kode yang diketahui semua masyarakat pemakai bahasa seolah-olah telah disepakati bersama di masa lalu di antara pemakai bahasa. Long ini memiliki sifat yang lebih abstrak ya. Sedangkan parol sendiri adalah penggunaan bahasa secara individual. Nah, sehingga secara implisit dapat dipahami bahasa long dan parol beroposisi tetapi saling bergantung. Konsep yang terakhir adalah sinkronik dan diakronik. Sinkronik yaitu melihat bahwa bahasa dapat dipelajari dari waktu ke waktu atau saat waktu tertentu. Sedangkan diakronik yaitu berkaitan dengan kajian bahasa pada kurun waktu tertentu. Nah, itu dia penjelasan
penjelasan mulai dari konsep dasar, manfaat, dan model-model penelitiannya dari analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotika. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga penjelasan dari saya bermanfaat ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.